Apakah anak kita tidak tinggi dibanding teman-teman seusianya padahal sudah diberi makan bergizi? Atau mungkin si kecil terlihat lebih kurus dan kurang energi meski kita sudah pastikan asupan nutrisinya cukup? Menariknya ya sahabat life, bisa jadi penyebabnya bukan karena kekurangan gizi, tapi karena mereka kurang tidur. Mari Sobat Live kita bahas bersama bagaimana kurang tidur bisa ganggu tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. 5 dampak kurang tidur pada tumbuh kembang anak. Sahabat Life perlu kita ketahui, faktanya hormon pertumbuhan mencapai produksi puncaknya saat anak tidur. Tepatnya di antara pukul 23.00 atau jam 11 malam hingga jam 1 dini hari. Penelitian dari Universitas Erlangga juga sebut, anak yang tidur tidak cukup beresiko alami gangguan pertumbuhan dan keterlambatan tinggi badan. Ini didukung juga oleh penelitian yang sebut anak yang alami kekurangan hormon pertumbuhan berhubungan dengan kualitas tidur yang buruk dan tinggi badan yang lebih pendek. Lantas, apa saja dampak buruk dari kurang tidur pada anak? Pertama, gangguan produksi hormon pertumbuhan dan tinggi badan terlambat. Sahabat Life, ini adalah dampak paling serius dari kurang tidur terhadap tumbuh kembang anak. Ketika tidur, kelenjar di otak anak memproduksi hormon pertumbuhan atau Human Growth Hormone atau HGH. Mekanisme sederhananya begini, hormon pertumbuhan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis pada otak ke aliran darah dan dilepaskan sepanjang hari. Tetapi periode pelepasan yang paling tinggi adalah saat tidur. Tidak lama setelah anak tidur nyenyak. Bahkan lebih spesifik lagi, produksi hormon pertumbuhan mencapai puncaknya antara pukul 23.00 hingga jam 1 dini hari. Bayangkan sahabat live, seperti pabrik yang bekerja paling produktif di jam-jam tertentu. Kalau anak belum tidur atau tidak tidur nyenyak di jam-jam emas ini, produksi hormon pertumbuhan akan sangat terganggu. Hormon pertumbuhan ini bekerja dengan menstimulasi perkembangan sel-sel tulang dan otot mereka yang memungkinkan anak tumbuh lebih tinggi dan kuat. Yang lebih khawatirkan lagi, penelitian tahun 1968 oleh Takashi tunjukkan bahwa waktu tidur malam yang ditunda dan tidur malam yang tidak nyenyak atau sering terbangun bisa hambat puncak pelepasan dari hormon pertumbuhan. Akibatnya, pertumbuhan anak pun tidak optimal dan mereka bisa lebih pendek dari teman sebayanya. Penelitian dari Universitas Erlangga bahkan buktikan bahwa anak dengan tidur tidak cukup beresiko alami gangguan pertumbuhan dan keterlambatan tinggi badan. Jadi, sahabat live, kalau anak kita tingginya lebih pendek dari teman-temannya, jangan langsung menyalahkan genetik atau makanan. Coba cek dulu apakah jam tidurnya sudah cukup dan berkualitas. Yang kedua, gangguan perkembangan otak dan kecerdasan menurun. Nah, yang ini juga sangat penting sahabat live. Tidur adalah situasi yang memungkinkan proses tumbuh kembang otak anak terjadi lebih cepat. Jadi begini prosesnya. Selama tidur, otak sebenarnya menyusun dan menyimpan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Jadi proses ini sangat penting ya sahabat lab untuk dukung perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak. Penelitian yang dilakukan di tahun 2020 buktikan hal ini dengan meneliti sekelompok balita usia 14 hingga 17 bulan yang ditunjukkan beberapa benda dan kata-kata. Kemudian mereka dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan kesempatan tidur siang dan satu lagi tidak. Nah, hasilnya sangat mengejutkan sahabat live. Anak yang tidak tidur siang cenderung kurang bisa mengingat objek dan kata-kata yang ditunjukkan sebelumnya. Bayangkan, hanya dengan melewatkan tidur siang, kemampuan mengingat anak sudah berkurang drastis. Yang lebih parah lagi, penelitian tunjukkan bahwa tidur bisa tingkatkan kewaspadaan, turunkan stres, serta tingkatkan fungsi kognitif terutama pada anak.
Fungsi kognitif ini termasuk perhatian, memori, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sekecil apapun itu. Tapi sebaliknya, kurang tidur cenderung sebabkan anak kesulitan dalam kreativitas verbal, menghambat perilaku baik, serta mendapatkan skor lebih rendah pada tes IQ. Bahkan penelitian yang dipublikasi di jurnal akademik Pediatrics tunjukkan bahwa gangguan belajar, mengingat dan analisa pada anak usia sekolah dasar bisa disebabkan oleh kurangnya jam tidur saat anak masih berusia balita. Jadi sahabat live, kurang tidur di masa balita bisa berdampak pada kemampuan belajar anak bertahun-tahun ke depan. Yang ketiga, gangguan sistem kekebalan tubuh dan regenerasi sel. Sahabat life, ini yang sering tidak kita sadari. Tidur berkualitas memperkuat sistem imun anak. Bisa bantu mereka lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit. Jadi begini mekanisme sederhananya. Fungsi sistem kekebalan tubuh kita dipengaruhi oleh ritme sirkadian atau siklus tidur bangun alami tubuh. Jadi saat anak tidur di malam hari, terjadi pematangan sel imun yang belum berkembang. Sementara saat tubuh sedang bangun, sel-sel kekebalan tubuh yang sudah matang akan mencapai aktivitas puncak untuk bantu melawan kuman dan memperbaiki kerusakan jaringan. Jadi ini bisa kita bayangkan seperti tentara yang harus dilatih dulu di malam hari baru bisa bertempur keesokan harinya. Nah, kalau anak kurang tidur, tentara ini tidak sempat dilatih. Akibatnya, kemampuan bertempurnya pasti lemah. Selain itu, fase slow wave sleep yang terjadi saat tubuh baru saja tertidur akan meningkatkan pelepasan hormon pertumbuhan dan prolaktin yang tentu bisa dukung terbentuknya respon imun yang penting untuk bangun memori imun jangka panjang. Akibatnya, anak yang kurang tidur lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, pilek, dan penyakit lainnya. Mereka juga lebih lama sembuh kalau sakit karena proses regenerasi sel yang terganggu ini. Jadi sobat life, kalau anak kita sering sakit-sakitan, jangan langsung berpikir imunitasnya lemah. Bisa jadi mereka hanya butuh tidur yang cukup untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Yang keempat adalah gangguan metabolisme dan resiko obesitas di masa depan. Ini yang sangat mengejutkan sahabat life. Ternyata kurang tidur pada anak berhubungan langsung dengan resiko obesitas. Menurut studi dari John Hopkins, Bloomberg School of Public Health, anak-anak yang kekurangan tidur 92% lebih mungkin alami kegemukan saat dewasa. Bayangkan sahabat life, hampir semua anak yang kurang tidur beresiko jadi gemuk di masa depan. Kenapa bisa begitu? Kurang tidur mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, leptin dan grelin. Ketidakseimbangan kedua hormon tersebut bisa buat anak lebih sering lapar dan memilih makanan tinggi kalori dan berlemak tentunya. Saat lelah karena kurang tidur, tubuh akan otomatis produksi lebih banyak hormon yang membuat mereka merasa lapar sehingga meningkatkan nafsu makan mereka. Belum lagi anak yang lelah tidak akan memiliki banyak energi untuk beraktivitas dan cukup berolahraga. Penelitian di berbagai negara tunjukkan bahwa anak dengan tidur larut memiliki resiko obesitas lebih tinggi, bahkan ketika total jam tidurnya cukup. Mereka lebih sering ngemil di malam hari yang bisa tingkatkan asupan kalori. Yang lebih parah lagi, obesitas pada anak disebut bisa hambat pertumbuhan tulang dan perkembangan fisik secara keseluruhan. Jadi sahabat life, kurang tidur itu seperti lingkaran setan. Bikin anak makan lebih banyak, gerak semakin sedikit, jadi gemuk, dan akhirnya menghambat tumbuh kembang mereka. Jangan dibiarkan. Yang kelima, gangguan regulasi hormon tiroid dan kortisol yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang terakhir ini adalah dampak yang kompleks sahabat life. Ternyata hormon pertumbuhan juga pengaruhi kadar thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH ini dihasilkan untuk menghasilkan hormon tiroid. Nah, kalau hormon pertumbuhan terganggu karena anak kurang tidur, maka kadar TSH juga akan naik. Kalau TSH naik, pertumbuhan bisa terganggu dan akibatnya anak bisa lebih pendek.
berpotensi lebih pendek dari teman sebayanya. Bayangkan sahabat life, seperti efek domino. Satu hormon terganggu, hormon lainnya ikut kacau. Belum lagi dampaknya pada hormon kortisol. Hormon kortisol mempengaruhi stres, emosi, dan mood anak. Jadi ketika kurang tidur, produksi kortisol meningkat sehingga anak jadi lebih rewel, mudah marah, dan sering tantrum. Pada anak yang lebih kecil, kurang tidur bisa buat mereka lebih mudah alami tantrum, yaitu ledakan emosi yang tidak terkendali. Sementara pada remaja yang tidur kurang dari 6 jam, beresiko sebabkan kecemasan dan depresi. Untuk itu, sahabat life harus ingat, proses metabolisme yang baik sangat penting dalam mendukung pertumbuhan anak kita. Gangguan dalam metabolisme bisa kurangi energi yang dibutuhkan tubuh dalam pertumbuhan tulang dan jaringan. Dan hal ini juga sebabkan tubuh kesulitan memanfaatkan nutrisi secara optimal, sehingga kebutuhan untuk pertumbuhan tinggi badan tidak sepenuhnya terpenuhi. Jadi sahabat life, meskipun anak kita makan bergizi, kalau tidurnya kurang, nutrisi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk tumbuh kembang mereka. Jadi sudah terbukti ya bahwa kurang tidur pada anak bukan masalah sepele. Ini bisa ganggu seluruh aspek tumbuh kembang mereka. Dari gangguan produksi hormon pertumbuhan yang membuat tinggi badan terhambat, perkembangan otak dan kecerdasan menurun, sistem kekebalan tubuh lemah, resiko obesitas 92% di masa depan, hingga gangguan regulasi hormon tiroid dan kortisol. Semua ini bisa terjadi kalau anak tidak mendapat tidur yang cukup dan berkualitas. Lantas, apa yang perlu sahabat life ingat? Tidur adalah investasi paling penting untuk masa depan anak kita. Karena anak bisa alami pertumbuhan yang sangat cepat pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Pelepasan hormon pertumbuhan selama tidur nyenyak sangat krusial untuk memastikan proses tumbuh kembang berjalan optimal. Tanpa tidur yang cukup, meskipun kita sudah memberikan makanan bergizi dan suplemen yang mahal, semua itu tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh anak. Dengan memastikan anak tidur cukup dan berkualitas, kita sedang memberikan mereka fondasi terbaik untuk tumbuh tinggi, cerdas, sehat, dan kuat. Kesehatan ada di tangan kita. Dan sebagai orang tua, kita bertanggung jawab memastikan anak kita dapatkan tidur yang cukup setiap hari demi masa depan mereka yang cerah. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.